Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Hajah Novi Darmayanti SEMSAAKCA dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sofiatur Rohmah NIM 220411015, Sigit Arya Yudanto NIM 220411067, Sifa Zesifania Maratus Sauditing NIM 220411072. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai internal, governmental, dan operational auditing. Pembahasan yang pertama yaitu internal financial auditing atau yang disebut dengan audit keuangan internal. Audit internal adalah aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Tujuannya lebih luas dibandingkan auditor eksternal. Tujuan auditor internal lebih luas karena mereka dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, bukan hanya memberikan opini atas laporan keuangan seperti halnya auditor eksternal. Selanjutnya yaitu hubungan auditor internal dan eksternal. Salah satu perbedaannya terletak pada tanggung jawabnya. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan. Sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan. Tetapi keduanya, auditor internal dapat memberikan informasi dan masukan tentang sistem pengendalian internal dan risiko organisasi kepada auditor eksternal. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik, maka akan lebih efisien. Audit keuangan pemerintah. Sumber utama dari literatur otoritatif dalam melakukan audit pemerintah, government audits, adalah Government Auditing Standards yang dikeluarkan oleh GAO. Audit keuangan di bawah standar Yellow Book memasukkan beberapa kategori informasi terhadap audit, termasuk laporan keuangan dari unit pemerintah, kontrak dan hibah dari pemerintah, pengendalian internal, kecurangan, dan ketidaktaatan lain pada hukum dan peraturan. Perbedaan antara audit operasional dan keuangan. 3 perbedaan utama antara audit operasional dan keuangan. Yang pertama adalah tujuan audit. Inilah perbedaan yang paling penting. Audit keuangan menekankan apakah informasi historis dicatat dengan benar, sedangkan audit operasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, distribusi laporan-laporan audit keuangan biasanya didistribusikan kepada pengguna laporan keuangan eksternal, seperti pemegang saham dan bankir, sedangkan laporan audit operasional ditujukan terutama untuk manajemen. Yang ketiga, pencantuman bidang non-keuangan, keuangan terbatas pada hal-hal yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan audit operasional mencakup segala aspek efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi. Efektivitas, efisiensi. Sebelum audit operasional dapat dilakukan, auditor harus menentukan kriteria khusus untuk mengukur efektivitas dan efisiensi. Secara umum, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, seperti memproduksi komponen tanpa. Efisiensi mengacu pada penentuan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti menentukan apakah suku cadang diproduksi dengan biaya minimum. Efektivitas dalam audit operasional. Untuk efektivitas, auditor, misalnya, mungkin perlu menilai apakah suatu pemerintah telah memenuhi tujuan yang ditetapkan untuk mencapai keselamatan lift di suatu kota. Efisiensi seperti halnya efektivitas, harus ada kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu secara lebih efisien sebelum audit operasional dapat bermakna. Hubungan antara audit operasional dan pengendalian internal. Manajemen menetapkan pengendalian internal untuk membantu mencapai tujuannya. Pengendalian internal yang efektif dirancang dan diterapkan untuk membantu organisasi mencapai tujuan berikut. A. Keandalan pelaporan. B. Efisiensi dan efektivitas operasional. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja, tujuan kedua dari 3 tujuan ini berhubungan langsung dengan audit operasional, namun 2 tujuan lainnya juga mempengaruhi efisiensi dan aktivitas. Misalnya,
Manajemen memerlukan informasi akuntansi biaya yang andal untuk memutuskan produk mana yang akan terus diproduksi dan harga penagihan produk. Jenis audit operasional. Audit operasional terbagi dalam 3 kategori besar: penugasan fungsional, organisasi, dan khusus. Dalam setiap kasus, bagian dari audit kemungkinan besar berkaitan dengan evaluasi pengendalian internal untuk efisiensi dan evitas. Fungsi audit fungsional adalah sarana untuk mengkategorikan aktivitas suatu bisnis, seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Audit operasional suatu organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi, seperti departemen, cabang, atau perusahaan. Audit organisasi menekankan seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi berinteraksi. Rencana pengorganisasian dan metode koordinasi kegiatan penting dalam jenis audit ini. Penugasan khusus dalam audit operasional. Penugasan khusus muncul atas permintaan manajemen untuk berbagai macam audit, seperti menentukan penyebab sistem yang tidak efektif, menyelidiki kemungkinan penipuan di suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya suatu divisi produk yang diproduksi. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.